Saya pribadi sebagai putra asli kelahiran Indonesia tentu prihatin. Saya merasa sepenuhnya adalah bangsa Indonesia. Saya tidak suka dicina-cinakan ya. Kalau Kayaknya ya, kita sering dibenci sama orang Chengdu loh. Walaupun kan kita sama-sama Chinese. Ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Sebagai tentara guys. Guys, kenapa sih di Indonesia masih ada yang begitu? Masih ada yang begitu. Saya baru nonton sebuah video yang bikin saya mikir banget guys ya. Di sana ada yang bilang saya lahir dan dibesar di Indonesia, tapi kenapa masih dianggap bukan bagian dari negara Indonesia? Kenapa guys? Sebagai orang Malaysia yang kagum dengan keberagaman di Indonesia, saya merasa ini penting banget untuk dibahaskan. Ayo kita sama-sama sepak guys. mengenai masalah anti Cina di Indonesia ya, saya pribadi sebagai putra asli kelahiran Indonesia tentu prihatin. Saya merasa sepenuhnya adalah bangsa Indonesia. Saya tidak suka dicina-cinakan ya. Kalau mau sebut saya, ya sudah keturunan Tionghoa. Memang itu apa adanya. Tetapi ada sikap bahkan kampanye anti Cina yang efeknya membuat orang Tionghoa Indonesia terdampak juga. Ini menjadikannya. Kita tahu bahwa di dunia ini ada dua kutub sekarang, antara China, Tiongkok dengan Amerika Serikat. Mereka bersaing dengan kepentingan politik dan ekonominya. Terus kenapa kita yang tidak terlibat terbawa-bawa? Dan kenapa kaum anti Tiongkok ini menjadikan Tionghoa Indonesia jadi korban? Jadi korban? Kita ini kan Indonesia sudah berabad-abad ribuan tahun di bumi Nusantara. Jika mau cek sejarah dan mau jujur, orang Tionghoa sudah ada di sini, bahkan membentuk negara ini di Nusantara ini. Dan boleh dikatakan semua suku bangsa di Indonesia ini kebanyakan pun sudah mempunyai darah campuran keturunan Tionghoa. Jadi kalau sampai ini dimasalahkan, ini sungguh menyedihkan. Cobalah kita sadar bahwa nasionalisme Indonesia jangan dibawa-bawa oleh pihak-pihak yang bermain politik mengadu domba kita. Kita Indonesia kok. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang lokal, gimana rasanya kalau sudah 11 tahun tinggal di Indo? 11 tahun? Jawaban aku seperti ini ya. Menurut aku, puji Tuhan, kamu udah punya istri, anak, WNI juga, terus apalagi usahanya juga ada di Indo juga. Wah. Berarti kalian tahu, tahun ini banyak orang China turun dari China ke Indo, banyak yang cari usaha. Pasti ada yang main usaha yang illegal atau nggak benar. Kalau menurut aku, rata-rata orang China masih baik. Masih baik. Tapi mereka gimana ya? Kalau kakek ratanya agak sedikit keras. Karena di China kan kita diajarin kalau persaingnya ketat banget ya. Oh, itu pula guys ya. Menurut aku kita orang China turun ke sini juga memberikan banyak kesempatan kerjaan buat orang lokal. Terus kayaknya ya kita sering dibenci sama orang Chengdu loh. Walaupun kan kita sama-sama Chinese, tapi mereka sering komplain kita orang Cungkuk Talu, ya China Mainland maksudnya. Gimana. Mungkin selama kita yang datang, usaha mereka jadi susah. Ya aku paham sih. Cuma aku juga pernah ditanyain, kok kenapa orang China buru-buru turun ke sini banyak banget? Ya kenapa? Gila gimana? Jawaban aku, kakak nenek bisa turun ke sini, kenapa saya nggak bisa? Sorry ya kalau nggak terlalu sopan. Tapi jawaban ini kan buat si orang yang nggak sopan juga sih, buat pars denda sih. Sorry ya kalau bahasa Indo aku masih kurang lancar. Sering-sering putus, aku sering dikomplain sama istri aku juga sih.
nggak mandi 2 kali sehari, guys. Beberapa alasan kenapa Cindo nggak mau disamakan dengan orang China. Yang paling jelas, bahasa ibu kita udah berbeda. Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin atau dialek Chinese, sedangkan orang Indonesia, Cindo pastinya bicara dengan bahasa Indonesia. Bahasa Dan Indonesia kalau saja. masih bahasa ibunya pun dialek Chinese, kebanyakan dialek Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau aku tanya papa aku bisa bahasa Teochew, bahasa Ke, mamaku bisa bahasa Ke. Banyak kata-kata yang mereka pakai itu udah kecampur dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kayak full dialek Chinese gitu. Yang kedua, kebiasaan kita udah cukup berbeda. Banyak orang China nggak mandi 2 kali sehari. Nggak mandi? Coba kalian tanya teman-teman kalian yang pernah tinggal di China atau kenal sama orang China. Jangan bilang-bilang ya. Terus kalau Cindo ditanya di luar negeri, mereka asalnya dari mana? Pasti kita jawabnya dari Indonesia. Nggak mungkin kita bilangnya asalnya dari China. Memang kita bukan berasal dari China. Cuma keturunan Chinese. Ingat guys, suku bisa berbeda dengan nasionalitas. Coba dong guys share di kolom komentar alasan-alasan kenapa kita beda dengan Chinese di China. Kalau bisa yang lucu ya. Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kita throwback sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Nah, itu alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Follow saya ya untuk tahu tentang budaya Cindo lainnya. Oh my god, my first relationship was with a native Indonesian Muslim guy. He was the love of my life. Like I really loved him. Like I could look at him and cry because how much I loved him, you know. And it was with him for like almost like 2 years. Yeah. And kayak ya udah, it was like war with my family, with my parents. Yep. Every day marahin tentang my choice of boyfriend. And every day they would shit on him. You too. You know? And then he's like, kamu mau jadi apa kayak gitu. Do you guys remember there was that one viral TikTok video of this girl, a native Indonesian girl, and she was like, why is it that all these Chindos, y'all don't want to date outside your own race? And a lot of Chindos, we stitched that and we was like, no, it's not because we don't want to, it's because our fucking family won't. Believe us, we want to. Y'all are hot. We want, y'all are hot. That's why my type is what my parents don't want. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @musijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut. Tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya Tionghoa Indonesia. Karena usaha dan kerja kerasnya bisa sampai sarjana, lalu menurut saya itu sudah bantuan besar dari negara buat orang Cindo jadi TNI Indonesia ya guys. Saya orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, kamu makan Indonesia, minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Gitu. Benar. Ya saya juga ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Sebagai tentara guys, hebat, luar biasa. Impian
Tionghoa Indonesia guys mengabdikan diri, membalas untuk menjadi tentara seperti inilah. Luar biasa guys, hebat. Saya sih oke aja, kalau kamu enjoy jalanin aja, namanya kamu yang menjalani kehidupan kamu. Orang tua cuma mengikuti, selama itu baik, selama itu benar, kita support all out gitu loh. Dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan, kita akan berbuat untuk mereka, untuk keberhasilan mereka. Karena kamu Cina, kamu tuh bisa dibakar warung kamu gitu kan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Glodok, tinggalnya Bisa dibakar tokonya. bisa dibakar kan tokonya. Saya tuh nggak Cina, diteriakin gitu, saya tinggal bilang, gue nggak Cina, tapi rasanya gimana kalau lo Cina gitu loh. Di bayangan saya tuh, ini kan jahat banget. Terus saya punya temen yang Cina-Cina yang baik. Kenapa harus dimusuhin nih orang-orang Tionghoa ini? Sampai akhirnya orang nggak merasa nggak boleh bilang kata Cina diganti dengan Tionghoa. Ya kan, buat saya tuh It's silly. it's silly, right? Iya. Makanya ketika ada seorang pejabat yang ngomong ini adalah era kemenangan pribumi, I hate that. Maksud lo apa pribumi? Saya bisa sebut teman-teman Cina saya yang jauh lebih pribumi dari kamu gitu. Guys, speed mana kita sudah nonton dan juga reactionkan, saya sering dengar orang bicara tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu keren banget ya. Indonesia punya ratusan suku, agama dan budaya, tapi tetap satu bangsa. Jadi kenapa harus ada batasan di antara sesama warga negara? Orang Cina juga bagian dari kekayaan itu. Mereka lahir di sini, tumbuh di sini dan hidup di sini. Gak ada yang beda sama sekali. Guys, kalau kita lihat banyak banget kontribusi orang Cindo untuk Indonesia, mulai dari dunia bisnis, seni sampai olahraga. Tapi tetap aja ada yang orang bilang ya mereka itu bukan asli. Padahal mereka itu benar-benar cinta Indonesia, bukan cuma sekadar tinggal, tapi mereka bangga jadi bagian dari negara Indonesia. Kalau sudah begini, kenapa masih ada yang tidak mengakui sebenarnya? Kenapa? Sebagai orang Malaysia, saya sangat kagum dengan keberagaman di Indonesia. Walaupun banyak latar belakang berbeda, semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu yang bikin Indonesia istimewa sebenarnya. Tapi melihat ada yang masih mempermasalahkan perbedaan, rasanya kok nggak sesuai ya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika ya. Indonesia sudah punya semua keindahan itu. Jadi kenapa harus ada yang dipecah-pecah sebenarnya? Kenapa? Jadi janganlah seperti apa yang dilihat ya guys ya. Kita harus bersatu dalam apapun juga keadaan. Guys, orang Cindo sering bilang Indonesia itu rumah saya. Mereka tumbuh dengan budaya lokal, makan makanan khas Indonesia dan hidup dengan cara yang sama seperti orang lain yang ada di Indonesia. Kalau mereka menganggap Indonesia itu sebagai rumah, kenapa harus ada yang merasa mereka berbeda? Menurut saya mereka adalah bagian yang utuh dari bangsa Indonesia sebenarnya. Itu pendapat pribadi saya guys. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Indonesia itu indah karena keberagaman ya. Jangan sampai hal ini malah jadi pembatas di antara sesama bangsa. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, tapi juga jiwa bangsa ini. Kalau Anda punya pendapat lain guys tentang hal ini, kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar. Bagi Uncle, bagi saya ini adalah merupakan salah satu hal yang mana kita bisa melihat orang Tionghoa Indonesia mengungkapkan dengan kata-kata keyakinan mereka sebagai bahagian dari Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Tidak ingin dikatakan sebagai dicina-cinakan guys. Tidak ingin mengatakan mereka ini terpisah dari bangsa Indonesia. Walaupun dari segi fisik dan juga kulit mereka itu memang jalur mereka dari negara Tiongkok, tetapi mereka sebenarnya sangat-sangat mengakui mereka itu adalah orang Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar. Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.